Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita kedapatan sebuah servisan mobilan aki merek Polta 5008 Monster Himalaya Jeep Rocky yang kondisinya mati total. Di sini kerusakannya adalah akinya drop dan kontrolernya berjamur atau berkarat. Ada kemungkinan bekas kena air kontrolernya, dan akinya ada kemungkinan bekas sudah lama nggak pernah dicas, jadi mengakibatkan drop. Nah, di sini sudah kita pesankan aki barunya dan controller barunya. Jadi langsung saja kita eksekusi, kita ganti aki sama controllernya. Oke, di sini kita buka dulu bagian kap depannya, karena di sini posisi aki sama controller maksudnya. Di sini saya akan kasih tahu cara buka kap depannya. Di situ ada lubang yang harus kita colok menggunakan obeng kecil atau sejenisnya lah. Jadi kita colok di lubang tersebut, kemudian kap depannya kita angkat. Nah, ini saya contohkan. Saya colok menggunakan obeng di lubang depan itu, dan kemudian saya angkat bagian kapnya. Nah, ini sudah terbuka kapnya, kap depannya. Nah, ini dia controller yang lamanya yang sudah rusak. Nah, coba kalian lihat kondisinya berjamur, berkarat, ada kemungkinan bekas kena air. Nah, ini juga akinya sudah drop. Kita ukur dengan multimeter, kondisinya sudah drop. Kita angkat akinya atau baterainya. Sini kita coba bersihkan dulu bagian tempat aki sama kontrolernya, karena lumayan berdebu. Oke, sekarang sudah lumayan bersih kondisinya. Nah, itu kapnya sudah kita lepas untuk mempermudah kita pengerjaan pemasangan baterai sama kontrolernya nantinya. Di sini kita bersihkan menggunakan kanebo yang kita basahi dengan air. Oke, sekarang kita buka dulu aki atau baterai yang sudah kita pesan. Di sini akinya agak berbeda, agak lebih kecil dari aki bawaannya. Di sini aki bawaannya 10 ampere, sedangkan aki yang kita beli cuma 9 ampere, tapi masih sama, tetap 12 volt, cuman ampernya lebih kecil. Sekarang kita pasang dulu aki yang sudah kita pesan, aki barunya. Kemudian kita pasang juga pengunci akinya agar tidak gerak pada saat mobilannya digunakan. Kita pasang bautnya dengan obeng, baut pengunci akinya atau baterainya. Kemudian kita pasang juga kontrolernya atau mesinnya atau mesin pengontrolnya. Sini kita pesankan juga yang kondisinya baru kontrolernya, karena kontroler yang ada sudah tidak memungkinkan untuk diperbaiki.
Sini kita pasang kembali kabel-kabelnya. Di sini fuse-nya. Ini fuse-nya 20 ampere. Kita pasang juga di sini supaya aman controllernya. Jadi kita harus pakai fuse atau pakai skring. Saya sarankan kalau kita melepas kabel-kabelnya, alangkah lebih baiknya kita foto terlebih dahulu agar kita tidak lupa pada saat pengembalian kabel-kabelnya. Sini kita pasang dulu akinya atau bagian powernya, kabel akinya maksudnya. Kabel aki menuju skring, dari skring baru ke controller. Nah, kemudian kita pasang kembali bagian motor, bagian dinamo. Dan selanjutnya juga bagian dinamo juga. Nah, ini bagian yang panjang itu bagian musik mungkin. Oke. Kemudian kita koneksikan bagian powernya yang minus dulu, baru kemudian power bagian soket plusnya yang yang dari skring. Oke, sekarang sudah terkoneksi. Sudah selesai kita koneksi kabel-kabelnya. Kemudian sekarang kita coba untuk hidupkan, mudah-mudahan berhasil. Oke, ternyata masih tetap mati total mobilannya, walaupun sudah kita ganti mesin dan baterai dengan yang kondisi baru. Mobilannya masih dalam keadaan mati, belum ada respon, padahal sudah kita ganti mesin dan kontrolernya. Kita coba hidupkan stop kontaknya, masih belum ada respon sama sekali. Masih ada cuman lampu berkedip sebentar di bagian dashboardnya, lalu nggak ada sama sekali, nggak mau hidup cuma. Oke, sekarang kita lanjut untuk mencek bagian dashboardnya, apakah mungkin ada masalah di dalam dashboardnya ini. Di sini ada bautnya, ada beberapa baut di bagian bawah sini. Nah, nanti kita buka dulu bagian bawah sini, baut-bautnya ya, terlepas semua bautnya untuk mencek bagian dalam dashboardnya apakah ada yang berkarat. Oke, di sini kita buka dulu bagian depannya ini. Nah, di sini agak susah melepasnya. Di sini ada penguncinya. Nah, ini penguncinya ini. Nah, di sini kita melepasnya langkah lebih baiknya berdua, dua orang. Jadi satu yang mendorong bagian bawah sini, satu yang mengangkat bagian atas. Jadi satu mendorong, satu bagian mengangkat bagian atasnya. Karena penguncinya lumayan erat. Jadi harus dua orang membukanya supaya lebih gampang. Oke, sekarang sudah terlepas bagian ininya, bagian kaca depannya. Di sini ada bautnya, ada 4 yang harus kita buka kembali. Oke, sekarang kita amankan dulu. Kita buka lagi, kemudian ini baut-bautnya, bagian dashboardnya ini. Oke, kita buka dulu baut-bautnya. Kita cek apakah ada yang kabel putus atau ada yang berkarat, berjamur atau gimana. Oke, kita coba angkat perlahan ke atas dashboardnya karena sudah terbuka semua baut-bautnya. Oke, angkat pelan-pelan saja. Oke, sekarang sudah terlepas, tinggal ada nih, ada beberapa baut lagi yang harus kita buka. Ada 8 baut kemungkinan kayaknya nih yang harus kita buka untuk melihat bagian dalam dashboardnya. Oke, sekarang sudah terbuka bagian dashboardnya, bagian dalam dashboardnya. Sini kita cek, ternyata komponen kabel-kabelnya semuanya aman, normal, tidak ada yang putus dan tidak ada yang berkarat atau berjamur.
Oke, sekarang mau hidup. Ternyata setelah kita cek ulang, ternyata bagian fuse-nya atau sekringnya yang bermasalah. Dia hampir putus kayaknya. Nah, ini dia fuse-nya yang kita bermasalah. Kalau diukur sih nggak putus sama sekali, dia ada jarum multimeter masih bergerak, tapi dia nggak bisa menghidupkan mesin. Nah, ini saya contohkan. Kita ukur menggunakan multimeter fuse-nya atau sekringnya. Sekring ini apa namanya, tidak putus sama sekali, jadi kita nggak curiga tadi awalnya karena dia tidak putus sama sekali, masih ada gerak jarumnya. Nah, ini kita coba dulu, kita ukur menggunakan multimeter dengan ohmmeter. Nah, itu dia gerak masih jarumnya, dia nggak putus sama sekali. Jadi dia sempat menyalakan lampu sebentar lalu mati lampunya itu tadi di dashboard. Nah, jadi kita tidak mencurigai ke fuse-nya awalnya tadi. Nah, dia sempat gerak. Kalau kita ukur dengan multimeter, dia nggak putus sama sekali. Kalau seandainya putus sama sekali, kita langsung ganti dari awal tadi. Nah, gitu. Jadi di sini yang bermasalah ternyata sekringnya, fuse-nya. Nah, kalau dia seandainya bagus, dia jarumnya full gerak sampai 0. Oke, jadi sini ada 3/4 yang rusak, controller, baterai, sama fuse yang bermasalah. Sama sekring, fuse atau sekring sama saja. Nah, itu dia aki sama yang controller tadi yang sudah rusak. Nah, ini juga fuse-nya juga rusak. Jadi ada 3 komponen yang harus kita ganti, controllernya, baterainya, dan sekringnya. Di sini kita langsungkan tanpa fuse dan dia langsung bisa nyala, tapi itu tidak aman, tidak saya sarankan. Jadi kita harus gunakan fuse juga, kita harus ganti fuse-nya supaya lebih aman, supaya controllernya tidak rusak pada saat ada lonjakan tegangan atau gimana. Jadi harus kita ganti juga ini sekringnya. Saya tidak menyarankan tanpa fuse. Ini spesifikasinya ada 20 ampere. Nah, itu dia 20 ampere. 250 sampai 60 Hz. Ya. Kodenya ada itu tertera. Nah, jadi saya rapikan dulu, saya skip dulu. Oke, sekarang sudah selesai kita rapikan. Oke. Di sini saya ganti dengan fuse atau sekringnya sepeda listrik. Gantinya di sini 30 ampere karena saya tidak ada punya stok yang 20 ampere. Oke, sekarang sudah kita rapikan. Nah, ini dia fuse-nya yang rusak tadi, yang 20 ampere. Jadi ada kita tiga yang kita ganti, aki, controller, sama fuse. Sekarang kita coba hidupkan. Nah, sudah menyala. Oke, sudah aman, sudah normal. Oke, sip, sudah normal. Kita coba tekan gasnya, coba maju. Oke, maju. Coba kita mundur. Oke, mundur. Oke, sekarang sudah berhasil, sudah normal. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa subscribe, share, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.